Mana yang lebih penting? Tinggi derajatnya di mata manusia apa di mata Allah? Di mata kawan-kawan apa di mata Allah? Di mata tetangga apa di mata Allah? Di mata Allah. Gak usah ada yang perlu kita pedulikan. Yang perlu kita pedulikan adalah gimana kondisi keimanan yang ada di dalam hati kita. Maka berkumpulnya para hadirin sekalian di masjid ini, di mana semua orang dalam kesibukannya masing-masing, insya Allah tanda bahwa Allah masih menanamkan iman di dalam hati kita masing-masing. Alhamdulillah. Terlebih lagi ini amalan yang luar biasa. Amalan berdiam diri di masjid. Amalan kita suka ada di masjid. Ada yang nggak suka berada di sini? Ada yang dipaksa sama gurunya. Ada yang dipaksa sama orang tuanya. Insya Allah nggak ada. Insya Allah ridho semua. Insya Allah dalam kerelaan. Kalau ikhwah sekalian, kalau para hadirin kumpul di masjid dalam kerelaan, keridhaan, berbahagialah karena banyak pahala, banyak keutamaan yang Allah tawarkan bagi orang-orang yang hatinya terpaut sama masjid. Pernah kita gambarkan bagaimana kondisi di hari kiamat yang begitu sangat amat mencekam, luar biasa. Matahari begitu dekat sehingga orang-orang berkucuran keringat, sehingga keringat tersebut hampir-hampir menenggelamkan orang. Semua orang dalam kepanikannya masing-masing, tidak peduli terhadap siapapun yang ada di sekitarnya, sekalipun itu saudaranya, ibunya, bapaknya, pasangannya, bahkan anaknya. Dalam surat Abasa sama-sama kita hafal, yauma yafirrul mar'u wa ummihi wa sahibatihi. Pada saat itu seseorang kabur daripada akhi, daripada saudaranya, wa ummihi wa abi, jangankan saudara, ibu bapaknya nggak dianggap, wa sahibatihi wa bani, pasangannya bahkan anaknya yang dia lahirkan dengan susah payah, dia rawat, dia besarkan, dia banggakan di depan orang lain, nggak akan dia anggap di hari kiamat nanti. Gak akan dianggap. Kenapa? Karena setiap orang dalam kepanikan yang luar biasa, dalam ketakutan yang luar biasa terhadap bagaimana kondisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan masuk neraka ataupun dia bakal selamat dari api neraka. Semua orang panik dan bingung. Tapi ada orang-orang yang wajahnya digambarkan dalam Allah Subhanahu wa taala berseri-seri, tertawa riang, berada di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, wujuhu yauma idzin musfirah. Ada orang-orang yang pada saat itu wajahnya riang berseri-seri, dhahikatum mustabsyirah, tertawa riang, bercanda-canda bersama orang-orang sekitarnya, berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada dalam naungannya Allah. Di tengah terik matahari nanti, di tengah panasnya padang mahsyar, orang-orang ini berada dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah para hadirin sekalian, kumpulnya kita di sini merupakan satu tanda bahwa kita masuk ke dalam golongan itu. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam sebuah hadis ada 6 golongan yang masuk ke dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluh, di hari tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah siapa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan orang yang hatinya tertaut, ya, kepincut, tertarik, jatuh cinta sama masjid. Kita untuk sholat berjamaah sholat maghrib berjamaah di masjid aja nggak semua orang dapat. Ya, sholat fardu berjamaah di masjid nggak semua orang mampu. Alhamdulillah kita mampu sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di masjid. Untuk duduk zikir, ya, ada orang yang langsung cabut ke belakang, ya, ada langsung cabut pergi
kepada urusannya masing-masing. Ada yang langsung buka handphonenya masing-masing. Alhamdulillah kita bertahan zikir. Ditambah lagi Allah pertahankan kita duduk sama-sama dengar kajian, deketin diri sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pertanda bahwa hati kita jatuh cinta sama masjid, hati kita terpaut sama masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang bisa diberi kemampuan untuk memakmurkan masjid melainkan orang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya tidak lain orang yang mampu memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Dan mereka yang senantiasa mendirikan sholat dan gak pernah skip, gak pernah luput daripada zakat harta hak Allah Subhanahu wa taala dari harta yang dia punya. Walam yakhsha illallah, orang yang diberi sama Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memakmurkan masjid, hatinya enggak takut sama apapun kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, kalau mau lihat ciri-ciri orang yang jatuh cinta sama masjid, lihat pribadinya. Pasti dia adalah pribadi yang pemberani. Kenapa? Karena dia hatinya tertaut sama masjid dan dicirikan sama Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, walam yakhsha illallah. Dia enggak takut kecuali hanya kepada Allah atau karena Allah Subhanahu wa taala.